Hai minasan, ohayou gozaimasu. Aku Sensei desu. Baiklah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai koko, asoko, dan soko. Ya, koko, soko, dan asoko. Kalau minggu lalu minasan kan belajar kore, sore, dan are yang menunjukkan benda. Kalau sekarang kita akan belajar mengenai kata tunjuk untuk tempat. Ya, kata tunjuk untuk tempat itu agak mirip dengan kata tunjuk yang minasan pelajari sebelumnya, yaitu diawali dengan ko, so, dan a. Ya, tapi kalau sekarang kore, koko, soko, dan asoko. Oke, fungsinya sama. Kalau koko itu menunjukkan tempat yang dekat dari pembicara, sedangkan soko untuk menunjukkan yang jauh dari pembicara, tapi dekat dengan lawan bicara. Kalau asoko itu sama-sama jauh. Oke, jadi bedanya itu aja. Kalau kore, sore, are itu untuk menunjukkan benda. Kalau koko, soko, asoko itu untuk menunjukkan tempat. Ya. Oke, kita masih menggunakan channel YouTube-nya yang minggu lalu. Ini Kuma Neko ini. Karena kebetulan materinya sama, jadi saya akan ambil materi ini aja. Oke, hai, ikimashou. Oke, sekarang kita lihat dulu kondisi yang ada yang diberikan oleh video ini. Kita lihat di sini benda-benda yang ada itu ada buku, terus ada koran, ya. Kalau buku bahasa Jepangnya kan ong, kalau koran bahasa Jepangnya shimbun. Oke, sekarang kita lihat lokasi yang ada di video ini. Kita lihat yang pertama ini ada company, berarti ini di sebuah perusahaan ya. Kaisha itu bahasa Jepangnya, kaisha perusahaan. Di dalam kaisha itu pasti pertama ada resepsionis ya. Resepsionis di setiap kantor, perusahaan, hotel itu biasanya ada uketsuke ya, resepsionis. Bacanya uketsuke. Terus berikutnya ada kelas ya, kelas itu bahasa Jepangnya kyoshitsu. Lalu di belakangnya ada kantor ya, itu bahasa Jepangnya jimushitsu atau jimusho. Ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana cara menunjukkan tempat dalam bahasa Jepang. これは本です。ここは教室です。それは新聞です。そこは受付です。あれは名刺です。あそこは事務所です。 Oke, kita coba review lagi ya. Oke, yang ngomong kan panda nih, si panda. Benda yang dekat dengan panda itu ada buku, dan tempatnya itu ada kelas. Tadi panda bilang kore wa hong desu. Kore wa hong desu. Ya, karena dia menunjukkan benda, jadi gunakan kore. Kore wa hong desu. Lalu kalau dia menunjukkan tempat yang dekat dari dia, karena panda ini dekat dari kelas, maka dia sebut koko wa kyoshitsu desu. ここは教室です。 Kayak gitu ya. Koko wa kyoshitsu desu. Sekarang dia coba menunjukkan benda yang jauh, koran. Dia akan bilang, それは新聞です。 ya, sore wa shimbun desu. Itu koran. Ya. Ketika dia menunjukkan tempat yang agak jauh dari dia akan bilang soko. そこは受付です。 Ya, soko wa uketsuke desu. Soko wa uketsuke desu. Ya, itu resepsionis. Sekarang untuk menunjukkan benda yang jauh, ini ada kartu nama, dan tempat yang jauh itu kantor. Bagaimana caranya? あれは名刺です。 Ya, kalau untuk benda, seperti yang kita pelajari minggu lalu, arewa meishi desu. Arewa meishi desu. Itu kartu nama.
あそこは事務所です。 Untuk menunjukkan tempat yang jauh, sama-sama jauh dari pembicara dan lawan bicara, itu pakai asoko. Asoko wa jimusho desu. Asoko wa jimusho desu. Itu kantor. Oke, sekarang kita coba lihat contoh lain. Ya, ini kelas, ini toilet, ini kantor ya. Kalau kelas tadi apa? Kyoshitsu. Kalau kantor, jimusho. Ini ada gambar ini. Itu ini toilet ya. Kamar mandi itu bahasa Jepangnya toire. Toire. Oke, sekarang kita coba lihat lagi bagaimana cara menunjukkan lokasi ini. ここは事務所です。 Koko wa jimusho desu. そこは教室です。 Soko wa kyoshitsu desu. あそこはトイレです。 Asoko wa toire desu. Jadi gitu ya. Coba kita こ ulangi lagi. こは事務所です。 Koko wa jimusho desu. そこは教室です。 Soko wa kyoshitsu desu. あそこはトイレです。 Asoko wa toire desu. Itu ya. ここは事務所です。そこは教室です。あそこはトイレです。ここは教室です。そこは事務所です。あそこはトイレです。 Oke, jadi gitu caranya ya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Oh, ini rangkuman dulu. Kita lihat rangkumannya dulu. Ya, koko untuk yang dekat dari pembicara, sedangkan soko yang tadi saya jelasin dekat dari pembicara tapi jauh dari pembicara, dekat dengan lawan bicara. Kalau asoko sama-sama jauh. Lalu apakah koko, soko, asoko ini hanya untuk tempat? Ternyata enggak, kita juga bisa menunjukkan letak dari benda. Ya, misalnya Minasan bertanya, pensil ya, pensil saya di mana? Enpitsu wa doko desu ka? Itu kalau bertanya kita pakai doko. Enpitsu wa doko desu ka? Itu kita bisa jawab pakai koko, soko, atau asoko. Oke, sekarang kita coba lihat contoh berikutnya ya. Oke, baiklah, sekarang kita akan coba mendengar bagaimana cara bertanya tempat ya, dekat tempat. Oke, silakan Minasan perhatikan dulu. トイレ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 はあそこです。トイレはどこですか？あそこです。エレベーター Oke, yang tadi bertanya mengenai toire. Toire wa doko desu ka? Ya. Lo jawabannya bisa asoko desu. Toire wa asoko desu. Itu boleh ya. あそこです。 Sekarang kita coba tanya benda. Ya, misalnya lift atau ini vending machine ini, Jidohang Baiki ini bahasa Jepangnya. Terus ini erebeta. Elevator. Sekarang kita coba tanya lokasi benda ini. エレベーターはどこですか？エレベーターはここです。エレベーターはどこですか？エレベーターはここです。
エレベーターはどこですか？エレベーターはここです。エレベーターはどこですか？ここです。エレベーターはどこですか？ここです。エレベーターはどこですか？ここです。自動販売機はどこですか？自動販売機はそこです。自動販売機はどこですか？自動販売機はそこです。自動販売機はどこですか？自動販売機はそこです。自動販売機はどこですか？そこです。自動販売機はどこですか？そこです。自動販売機はどこですか？そこです。牛さんはどこですか？ Oke. Kalau tadi kan tentang benda ya, kita menunjukkan tentang benda, tempat benda. Kita juga bisa menunjukkan posisi seseorang dengan menggunakan koko, soko, dan asoko. Misalnya cara bertanyanya, kita sebutkan nama orangnya. Misalnya Uchi ya. Uchi-san wa doko desu ka? Atau Mei-san wa doko desu ka? Si Mei di mana? Uchi di mana? Atau Sensei wa doko desu ka? Pak dosennya di mana? Kita bisa menjawab dengan menggunakan koko, soko, asoko. Dalam contoh ini mereka bertanya, di mana Ushi-san? Ushi-san ini sapi ya. Oke, coba kita lihat. 牛さんはあそこです。牛さんはどこですか？牛さんはあそこです。牛さんはどこですか？牛さんはあそこです。 Oke. Oke, sepertinya materinya itu aja. Jadi cara penggunaan koko, soko, dan asoko itu aja. Minasan bisa gunakan untuk menunjukkan tempat. Misalnya itu taman, itu kamar, itu rumah saya, itu kelas, dan lain-lain sebagainya. Itu kampus saya dan sebagainya. Minasan juga bisa tunjukkan posisi benda dengan menggunakan koko, soko, asoko. Misalnya di sana buku, di sana kamus, di situ sepeda saya, di sana mobil saya, itu juga bisa. Ya, atau untuk menunjukkan posisi seseorang. Ya, misalnya di sana Budi, di sini Ani, misalnya dan sebagainya, itu bisa. Ya, hai. Berikutnya Minasang tugasnya masih sama dengan yang kemarin. Kita bikin tugas yang gampang aja ya. Kita bikin video seperti kemarin, video pendek. Minasang coba tunjukkan, kita langsung aplikasi. Kalau di kelasnya Haku Sensei ini kita lebih sering ke aplikasi daripada menulis-nulis. Lalu kita Minasang akan diminta untuk membuat video pendek untuk menunjukkan posisi ya. Bisa gabungan dari 3 cara tadi. Misalnya Minasang tunjukkan tempat, misalnya di sana dapur, atau juga menunjukkan posisi benda,
Misalnya di sana lemari buku saya itu juga bisa, atau menunjukkan tempat di situ adik saya atau di situ kucing saya, itu juga boleh. Oke, hai. 今日の授業はここまで終わりましょう。頑張ってください。